Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku bersama aku Nisa Nabila. Di video kali ini aku mau kasih tahu buat adik-adik atau teman-teman nih yang mau kuliah kesehatan atau yang sedang kuliah kesehatan, apa aja sih yang harus kalian lakukan, apa aja yang harus kalian punya setelah kalian lulus kuliah supaya kalian tuh cepat dan bisa dapat pekerjaan. Tontonin terus video aku ini dan aku ingetin dulu untuk kalian yang baru pada join di YouTube channel aku, jangan lupa untuk support terus YouTube channel aku dengan cara subscribe supaya aku makin semangat untuk buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk di like, share kalau video ini bermanfaat. Dan kalau kalian mau nanya-nanya atau mau dibuatkan video apapun, silahkan komentar di video aku di bawah ini atau kalian bisa DM di Instagram aku ini. Ya, jangan lupa di follow juga. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebelumnya bagi yang belum tahu, kalau kita kuliah kesehatan, apapun itu profesinya, entah farmasi, entah kedokteran, entah perawat, ataupun bidan, atau analis kesehatan. Jadi setelah lulus sekolah atau lulus kuliah itu nggak cuma dapat ijazah langsung boleh kerja. Jadi kalian itu harus ikut dulu ujian kompetensi untuk mendapatkan yang namanya STR atau kepanjangan dari surat tanda registrasi. Nah, gimana kalau pas ujian itu nggak lulus? Nah, kalau kalian pas ujian nggak lulus, kalian bisa ikut di ujian selanjutnya. Jadi diusahakan harus belajar bener-bener. Karena biasanya materi yang diuji atau kita sama aja sih ngisi soal kayak ujian gitu. Tapi itu memang soalnya lumayan banyak banget, aku lupa berapa ratus waktu itu, cuma memang banyak. Dan itu tuh memang soal-soal kompetensi kita, soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi atau ilmu yang sudah kita pelajari selama kuliah. So I think kalau kalian belajarnya bener-bener itu tuh ya kalian bakal bisa sih ngisinya. Dan biasanya tuh kalau kampus-kampus itu dia setelah kalian lulus, setelah kalian selesai LTA atau skripsi, itu tuh akan dikoordinir atau dikoordinasi sama pihak kampus kalian ujiannya di mana. Jadi mungkin sama kayak tes kalau SMA itu mungkin kayak SBMPTN gitu ya. Jadi nggak mesti di tempat kalian kuliah gitu menyelenggarakannya, tapi kalian misalnya join ke kampus mana kayak gitu. Kalau aku kayak gitu waktu itu aku join di daerah Tangerang, pokoknya aku lupa nama stikesnya, tapi aku waktu itu uji komnya di sana. Tapi dia dikoordinasi sama kampus, jadi kita berangkat bareng-bareng gitu. Nah, fungsi dari si STR ini apa sih? Fungsi dari si STR ini adalah tanda legalnya kita gitu. Jadi misalnya aku sebagai bidan, kalau aku udah punya STR, tandanya aku bidan legal nih. Oh, berarti yang belum punya STR ilegal dong. Ya bisa disebut seperti itu, karena kita setelah ijazah, jadi sebenarnya sih ijazah sama STR menurut aku ya yang paling penting itu untuk mencari kerja atau di dunia kerja adalah STR, karena kan pekerjaan kita itu berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi benar-benar nggak sembarangan teman-teman, jadi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan yaitu penilaian dari kita ini sebenarnya berkompeten atau enggak sih untuk kerja gitu. Jadi tandanya itu kalau dia udah punya STR berarti dia berkompeten nih, bisalah dia buat kerja, bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, terus praktek-prakteknya kayak gitu. Karena ya memang nggak boleh ilegal ya, yang tadi aku sebutin semua profesi. Nah setelah itu kalau kalian belum punya STR, biasanya kan baru-baru pada lulus nih belum punya STR, kalian bisa kok sambil nunggu. Misalnya tahun pertama aku ikut uji kom tapi aku nggak lulus, di tahun berikutnya kalian bisa ikut lagi, dan selama kalian belum punya STR biasanya bisa tetap kerja biasanya, tapi di klinik-klinik kayak praktek bidan mandiri. Karena kalau praktek bidan mandirinya kan penanggung jawabnya masih si bidannya, dan kalian juga paling biasanya bekerja di sana tuh sebagai asisten bidan, jadi kayak belum terlalu dilepas gitu. Jadi cuma kayak kalau misalnya ada partus atau melahirkan, kalian asistenin gitu. Jadi walaupun kalian belum punya STR, kalian masih tetap bisa kerja. Tapi untuk profesi perawat, justru kalau perawat agak susah ya, karena perawat itu di rumah sakit rata-rata gitu. Jadi kalau kalian nggak punya STR agak susah juga. Tapi kalau kalian punya saudara yang punya klinik gitu, itu lebih enak sih. Sambil nunggu ada STR, kalian bisa bantu-bantu atau sambil cari pengalaman dan sambil belajar juga. Tapi sejauh ini aku kayak jarang banget gitu ya nemuin teman-teman yang uji kom tapi
nggak dapat STR biasanya karena memang kendalanya benar-benar sakit gitu, kayak urgent, kayak sakit, atau mungkin dia pos melahirkan nggak bisa ikut untuk uji kom yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin yang nggak dapat STR itu dari 40 siswa di kampus kayak cuma 2 atau 3 orang aja sih. Tapi kan sayang banget ya, harusnya kita tuh bisa dapat kerjaan lebih cepat, karena nggak lulus jadinya harus nunda gitu. Jadi pesan aja buat teman-teman yang baru pada lulus nih, atau yang lagi kuliah sama yang belum kuliah juga, kalau bisa STR itu diurus setelah barengan dengan semester akhir itu loh, mau pembagian ijazah. Jadi setelah ijazah keluar, STR pun keluar gitu. Nah, apalagi yang harus kalian lakukan kalau kalian udah dapetin STR? Biasanya tuh di mana-mana kalau tenaga kesehatan tuh yang ditanya STR, dan STR. STR-nya aktif sampai bulan berapa? STR-nya aktif sampai tahun berapa? Pasti itu yang ditanya. Setelah STR, kalian harus masuk ke dalam organisasi dari profesi yang kalian punya gitu. Contoh bidan, masuk ke dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, atau kalau misalnya dokter, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, kalau perawat, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah kalian lulus, kalian harus langsung daftar dan registrasi di organisasi di tempat kalian. Jadi misalnya kayak aku itu ada di Bogor, itu ada memang ranting Bogor, tapi di Bogor itu masih ada lagi cabang-cabangnya gitu. Jadi per daerah dia punya ketuanya sendiri untuk manage atau untuk organisasinya. Dan untuk keanggotaan organisasi itu sendiri biasanya berpengaruh di tempat kalian kerja. Contoh, aku misalnya kerja daerah Sentul, berarti daerah Sentul itu masuknya ke dalam ranting mana. Nah, aku masuk nanti ke IBI ranting tersebut. Nah, nanti kalau misalnya aku pindah kerja lagi nih, misalnya aku pindah ke Jakarta, ya aku harus bisa sih, kalau misalnya tergantung peraturan lagi ya, kembali lagi ke peraturan di rumah sakit. Kalau misalnya boleh nggak pindah ranting, ya tetap aja stay, cuma nanti kalian iurannya harus tetap di ranting tersebut. Tapi kalaupun mengharuskan harus pindah, ya harus pindah, karena biasanya untuk masalah kalau kita udah kerja, pengurusan organisasi seperti SIP itu, surat izin praktek kerja di rumah sakit, itu kan berurusan dengan si organisasi tersebut. Jadi kalau tempat kerja kita sama organisasi kita ini jauhan, itu kita ngurus-ngurus kayak gitu tuh agak ribet ya. Jadi kalau aku sendiri lebih baik aku masuk organisasi di tempat dekat-dekat aku kerja, jadi pengurusannya lebih mudah juga. Nah, untuk STR itu sendiri berlakunya kayak sama kayak SIM ya. Sekitar aku waktu itu lulus 2017, STR aku habis di tahun 2023, berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun STR itu harus diperbarui. Nah, nanti kalau masa aktifnya habis tinggal diperbarui aja, nggak usah buat ulang, jadi perpanjang. Dan kalau buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian masuk organisasi kayak tadi IBI, IDI atau PPNI itu ada iuran bulanannya ya. Nah, iuran bulanannya ini tergantung masing-masing. Kalau kayak IBI itu tahun lalu dan tahun ini tuh udah beda. Tahun ini iurannya naik, aku nggak tahu apa yang buat naik. Dan nanti kalian punya kartu kepesertaan IBI gitu. Cuma kartu aku belum jadi teman-teman, karena aku kan pesennya yang kayak ada bisa buat etol gitu, dan itu lumayan lama. Jadi kartu aku belum datang. Dan untuk buku iurannya tunggu aku kasih lihat ya. Bukunya di sini ada tulisan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Terus Jawa Barat ya, tergantung kalian. Kayaknya kalau buku hampir sama sih, yang ngebedain hanya di covernya aja. Ini ada tulisannya Kabupaten Bogor. Dan di sini tuh ada ya Pancasila. Biasa kan kalau organisasi itu kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terus ada Mars IBI juga. Di sini ada lagunya. Karena kalau kalian biasanya perkumpulan atau ada pertemuan-pertemuan organisasi, biasanya himne Mars itu dinyanyikan. Kalau kalian nggak hafal bisa lihat di sini. Nah, ini untuk iurannya. Nanti tuh dicatat. Jadi kalaupun misalnya si ranting itu lupa, emang kamu anggota sini ya Kak, tinggal bawa aja buku ini. Tapi pasti di mereka ada catatannya dan ada registrasinya sih, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Oke teman-teman, itu aja kali ya informasi yang bisa aku sampaikan. Mungkin maksudnya berkas-berkas apa aja yang harus kalian punya setelah kalian lulus, yaitu ijazah, transkrip nilai, terus STR. Terus kalian jangan lupa juga untuk masuk ke dalam organisasi profesi kalian.
Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian mau nanya-nanya, boleh komen aja. Insya Allah aku balas kalau aku baca ya. Dan makasih udah nonton. Next video aku bakal bahas lagi tentang edukasi-edukasi dan informasi lain yang mungkin kalian butuhkan. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa juga untuk di like video aku yang sebelum-sebelumnya. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Okay, thank you for watching and see you.